6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesia Ul Azmi, NPM A1H024001, kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan materi mata kuliah Bahasa Indonesia dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Sebelum melanjutkan video ini, saya akan membuka video ini dengan pantun terlebih dahulu. Ke warung beli rambutan, pulangnya beli semangka. Walaupun tugas ini dibuat kepepetan, semoga nilainya tetap memuaskan juga. Pada pertemuan pertama, yaitu membahas tentang hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional, alat pemersatu bangsa, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa resmi negara digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan hukum sesuai Undang-Undang 1945 pasal 36. Berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan di Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia. 1. Prakemerdekaan. Bahasa Melayu digunakan luas, lalu diresmikan sebagai bahasa persatuan pada 1928. Awal kemerdekaan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang 1945. 3. Modern. Mengalami perkembangan kosakata dan fungsi dalam ilmu, media, dan teknologi. 4. Era digital. Digunakan dalam media sosial dan teknologi, namun menghadapi tantangan dan bahasa asing dan bebas gaul. Pada pertemuan kedua, yaitu membahas sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia adalah cara seseorang untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab. Sikap ini mencerminkan rasa bangga, cinta, dan peduli terhadap bahasa nasional. Contoh sikap positif berbahasa Indonesia: menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sopan di situasi formal, menjunjung bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia di era globalisasi. Pada pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang teks dalam kehidupan akademik berfungsi sebagai media untuk menyampaikan ilmu pengetahuan secara sistematis dan ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam teks akademik menambahkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan berpikir kritis. Bahasa Indonesia memiliki hakikat sebagai penghela ilmu pengetahuan karena mampu digunakan untuk menulis, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu dalam berbagai bidang. Pada pertemuan keempat, yaitu membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dalam berbagai sumber referensi digital. Berarti mencari dan memanfaatkan informasi dari media online seperti e-book, jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan situs akademik. Ini memudahkan akses ilmu pengetahuan secara cepat, luas, dan efisien. Pada pertemuan kelima, yaitu membahas tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan menyampaikan hasil penelitian atau pemikiran ilmiah secara lisan di depan audiens. Biasanya disertai media pendukung seperti slide. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, membahas, dan mendiskusikan suatu topik secara logis dan sistematis. Pada pertemuan ini, kami membuat ringkasan tentang konsep presentasi ilmiah dan mempresentasikan manfaat olahraga untuk kesehatan fisik dan mental dengan menggunakan aplikasi Canva. Pada pertemuan ke-6 dan 7, yaitu membahas mendesain proposal kegiatan. Mendesain proposal kegiatan adalah rencana tertulis yang menjelaskan tujuan, latar belakang, bentuk kegiatan, sasaran, waktu, tempat, anggaran, dan susunan panitia suatu acara. Mendesain proposal berarti menyusun semua elemen tersebut secara sistematis agar mudah dipahami dan meyakinkan pihak yang dituju. Misalnya, sponsor sekolah atau instansi. Tujuannya memberi gambaran jelas untuk kegiatan yang akan dilakukan, meminta persetujuan,
dukungan atau dana, menunjukkan kesiapan dan perencanaan yang matang. Pada pertemuan ini kami menganalisis sistematis dan isi dari proposal kegiatan secara individu. Pada pertemuan ke-8, kami melakukan UTS atau ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, kami melakukan tugas kelompok yang beranggotakan 5 orang untuk melaksanakan proyek menyusun proposal kegiatan. Yang kedua, kami memilih salah satu orang untuk menjadi ketua kelompok. Yang ketiga, kami membuat proposal kegiatan tentang pembuatan produk makanan khas Bengkulu, yaitu pizza. Yang keempat, kami melakukan presentasi dari hasil proposal kegiatan yang sudah kami buat menggunakan aplikasi PowerPoint. Pada pertemuan ke-10 dan 11, kami melakukan analisis sistematika dan isi dari proposal penelitian skripsi di bidang pendidikan jasmani. Proposal penelitian adalah rencana tertulis yang menjelaskan secara sistematis tentang penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan masalah, tujuan, metode, dan manfaat penelitian agar dapat disetujui oleh pembimbing atau pihak terkait. Unsur utama dalam proposal penelitian meliputi judul penelitian, latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan jadwal anggaran jika diperlukan. Pada pertemuan ke-12 dan 13, kami melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. Setelah penelitian selesai, tahap penting berikutnya adalah melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. Melaporkan hasil penelitian dilakukan melalui laporan tertulis yang sistematis, mencakup pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Mempresentasikan hasil penelitian adalah menyampaikan temuan secara lisan di depan audiens menggunakan alat bantu seperti slide agar informasi mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk menjelaskan proses dan semua penelitian secara jelas, mendapatkan masukan atau kritik konstruktif, membagikan pengetahuan kepada orang lain. Pada pertemuan ke-14 dan 15, kami menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian. Setelah menyelesaikan laporan penelitian, langkah selanjutnya adalah menulis artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah ringkasan hasil penelitian yang ditulis secara singkat, jelas, dan sistematis untuk dipublikasikan di jurnal atau seminar. Langkah menulis artikel ilmiah mengambil inti dari laporan penelitian, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Menulis dengan bahasa baku dan gaya ilmiah, menyusun bagian pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan secara singkat. Mempresentasikan artikel ilmiah dilakukan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah, mendiskusikan temuan dan pendapat masukan, dan meningkatkan kredibilitas dan penyelebaran ilmu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila tadi saya membukanya dengan pantun, izinkan saya menutupnya juga dengan pantun. Ke danau membawa perahu, sambil memancing di pagi syahdu. Cukup sekian tugas dariku. Terima kasih sudah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.